stunting dan PMT yang telah dilaksanakan di pilihan selama 56 hari bersama teman-teman Kecamatan Barat yang disupport oleh Dinas UMT dan sekaligus launching ada PMT lanjutan Pak Kadis ya dari PT Telkom Indonesia gabungan untuk beberapa pilihan. Kami datang terima kasih Bapak atas support dan sinerginya ke kami sehingga hanya adalah melalui kegiatan ini kita bersama-sama bersinergi untuk memberikan manfaat stunting di pilihan khususnya pada Kota Bontang, Kota dan Bupati dan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak saya sampaikan terkait dengan Pak ini. Prinsip kami adalah di kewilayahan bagaimana kita bisa membangun sebuah komunikasi dan sinergi antara masyarakat, lembaga, dunia usaha dan perusahaan sehingga beberapa target pemerintah saat ini adalah program stunting dan diatur di dalam Perwali Kota Bontang nomor 5 tahun 2022 tentang kegiatan untuk stimulan RT yang salah satunya adalah PMT untuk penurunan stunting dan kami sudah melakukan itu Pak Kadis ada 2 kategori. Yang pertama PMT terkait dengan penyuluhan yang didiskusikan di Posyandu dan sudah berjalan selama 2 bulan ini, dan yang terakhir adalah PMT pemulihan untuk balita yang memang membutuhkan support nutrisi agar tidak jadi stunting dan yang stunting bisa segera lepas. Beberapa konsep yang kami terapkan di sini prinsipnya adalah untuk mana stunting kami tidak sendiri karena mulai dari dulu sampai ke hidupnya dan kita mau bukan yang mana. Kalau istilah Mas Pandu sama saya gini Pak Kadis, stunting itu kayak ayam sama telur, tapi bukan masalah duluan mana ya, nanti itu bisa bunuh-bunuhan. Jadi yang stunting itu yang ayamnya dipelihara dengan baik supaya menghasilkan telur yang bermutu, yang telur dijaga yang baik agar bisa mengembangkan timbulan ayam yang berkualitas. Artinya apa? Mulai dari remajanya sudah dapat tambah darah, mulai dari ibu hamilnya sudah dipelihara, mulai dari calon pengantin juga sudah, sampai dengan dia lahir, balita, kemudian balita, kemudian dan seterusnya. Jadi segmen mana yang mau kita ambil secara kolaborasi dan sinergi. Jadi tidak ada lagi tempat kami itu saling salah menyalahkan. Ini gara-gara cacingnya nggak diinginkan, gara-gara remaja nggak vitamin A. Nah, kalau ada yang itu apalagi menyalahkan kader kami Pak Kadis buat nanti mak-mak turun lempar saja lanjut. Karena kader kami juga full di lapangan, supportnya luar biasa, kekotangan itu semua yang penanganan PMT sudah dilakukan oleh teman-teman Pojam 4 PKK. Jadi setiap hari selama 56 hari ada 2 akun yang mewakili ya. Jadi sudah disediakan PMT terhadap 6 balita yang intervensi untuk pemulihannya. Nanti ada before afternya, kemudian seberapa dampak signifikan sih terhadap pembahasan di pemulihan ini, sehingga kenapa kok PMT difokuskan di sini. Dan nanti akan disampaikan oleh teman-teman Puskesmas karena insya Allah nanti dari penyampaian akan membuka semua bahwa segmen yang kita sentuh ini menjadi salah bagian dalam upaya untuk penyebab stunting. Jadi kalau nanti kita mempertanyakan ini salahnya yang di remaja, ini salahnya yang di ibu hamil, ini salahnya yang di balita, ini salahnya pada saat untuk usia sekolahnya. Jadi kalau masih sampai saling salah menyalahkan di dalam stunting, lalu pasti tidak ada jawaban. Nanti ada yang tolong Pak, karena tidak akan ketemu Pak. Yang penting kita ambil segmen yang mana, kita ambil peran yang mana, semuanya punya peran, baik dari pemerintah, kemudian lembaga, swasta, perusahaan, termasuk orang tua bayi dan balita. Ini saya rewel sedikit nih Pak Adi, soalnya kembali ke sini. Ya, program hari ini salah satunya kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak boleh kalah oleh apa yang namanya stunting. Kemarin waktu di Harganas kita juga terkejut karena data yang ditampilkan oleh provinsi cukup signifikan, padahal kita selama 2 tahun lebih berusaha untuk menurunkan angka stunting. Saya pun juga dulu juga ikut berperan juga. Seyogyanya kita tahu sudah turun, ternyata nggak tahu ya, data dari provinsi itu masih menunjukkan sekitar lebih 20 ya Pak, lebih 27 ya. Iya. Mungkin
beberapa ada kesalahan, tapi kita jangan tadi seperti disampaikan beliau, jangan menyalahkan siapa-siapa, tapi kita harus bekerja sama, berkolaborasi untuk menurunkannya. Sekali lagi kita harus introspeksi diri, data kita harus diperbaiki. Nah, stunting ini tidak bisa hanya dinas kesehatan melalui puskesmas dan sebagainya melaksanakan, atau dinas KB sendiri, atau kelurahan dan kata Pak Lurah menyelesaikan tugasnya OPD. Palu gak ada sebenarnya, palu perlu saya ada gitu ya. Tidak, tapi kita semua di Kota Bontang itu harusnya punya kewajiban yang sama. Nah, di sini kami mencoba dari Dinas Kominfo bekerja sama dengan stakeholder kami. Ada 3 yang bekerja sama kami untuk menyiapkan wifi gratis untuk masyarakat. Ada PT Telkom nanti yang dihadiri oleh diwakili oleh Pak Ari untuk hari ini. Juga nanti ada Icon Plus, juga ada Kopdelindo. Tapi mungkin nanti di tempat lain kami plotkan. Kami bekerja sama. Anggarannya juga anggaran kerja bakti. Ada anggaran dari PT Telkom, juga ada anggaran dari Kominfo, tapi bukan dari kegiatan Kominfo ya, tapi dari orang per orang, pribadi staf kami di Kominfo. Contoh Mas Pandu mungkin bisa diedukasi lah teman-teman OPD yang lain. Saya ada 84 pekerja kami semuanya di Kominfo. Saya sendiri sama sekretaris menanggung 4 kali 4 nanti bidang-bidang 3, akhirnya ada kelebihan sekitar 12. 84 ditambah 12 sekitar 96. Nah, anggaran yang kami keluarkan kemarin 7,5, tapi ditambah tadi anggaran dari PT Telkom ini 7,5, itu hanya nggak sampai 80, 78.125 rupiah, kan sangat ringan sekali untuk masing-masing pribadi staf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan Telkom di Bontang ini tidak hanya sekedar bicara bisnis gitu ya, jadi yang dibicarakan ada keuntungan atau profit, tapi dari Telkom juga ada kewajiban juga gitu ya. Dari misi dan visinya itu juga untuk kepedulian terhadap masyarakat yang ada di sekitar. Nah, ini ajakan dari Kominfo, ini yang ajak Kominfo ya. Kami itu juga menyambut ajakan dari Kominfo ini untuk sedikitlah dari Telkom ini untuk membantu ya mungkin sebagian kecil lah dari warga yang ada di Kelurahan Priang ini. Ini kami mensupport terhadap program stunting yang digalakkan Kominfo dalam hal ini adalah pemerintah Kota Bontang untuk membantu adik-adik kita yang dibutuhkan untuk disupport untuk program stunting. Bukti bahwa masih banyak atau masih ada yang peduli dengan penanganan stunting. Bukti bahwa kita bisa wujudkan arahan atau harapan Kota Bontang melalui Bapak Wali Kota bahwa stunting ini akan selesai jika kita bersama-sama melakukan. Kita dinobatkan sebagai daerah dengan penanganan stunting belum bagus ya, belum bagus. Dengan dasar survei dengan hasil 27% stunting di Kota Bontang. Untuk data per Juni tahun 2024, kondisi stunting kita di Bontang Barat ada di posisi angka 145
anak 140 balita dari 904 balita yang berhasil kita tunda karena masuk ke stunting. Sehingga dua cara yang bisa kita tempuh, pertama kita cegah, dan kedua kita intervensi. Yang intervensi terutama yang stunting tentunya. Kalau yang kita cegah itu balita yang masuk ke GPD yang dari stunting dan wasting. Wasting ini kalau tidak salah dia kurus, balita kurus. Yang agak ribet ya, biar saya balita kurus. Khusus untuk terlihat ya, ada 35 yang harus kita intervensi dan 50 balita stunting. Lanjut ya, yang ini adalah hasil yang kita, ini data ini ya, data kota kita lihat bersama-sama. Ini juga menjadi pembanding barangkali, pembanding informasi terkait dengan kondisi stunting di kota-kota.